Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biar kita tambah semangat nih. Ibu mau ngajak kalian buat tepuk semangat terlebih dahulu. Bisa tepuk semangat? Ada yang masih ingat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat ya? Jadi hari ini kita sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Jadi adakah teman-temannya di sini yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, berarti lengkap ya. Baik, kita langsung saja. Pembelajaran kita pada hari ini adalah membaca Sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3, yaitu yang pertama, Ibu berharap nantinya anak-anak semua mampu memahami sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Dan kemudian yang kedua yaitu Ibu berharap juga anak-anak nantinya mampu menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan sifat limit. Kemudian yang terakhir yaitu anak-anak Ibu harapkan juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit. Kemudian selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu nanti Ibu akan memberikan kalian kuis sebagai uji pemahaman awal kalian. Dan kemudian setelah pengerjaan kuis, Ibu juga akan menyampaikan penjelasan mengenai materi kita hari ini. Dan juga setelah itu, Ibu juga akan memberikan kalian LKPD secara berkelompok. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, lanjut kita ke pengerjaan kuis terlebih dahulu. Boleh di-scan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu pengerjaannya yaitu 5 detik. Apakah sudah? Sudah. Oke, baik, lanjut. Jadi Ibu di sini punya pertanyaan, bagaimana sih kita untuk menentukan nilai berdasarkan sifat limit trigonometri, dan juga apa sih perbedaan dengan limit fungsi aljabar? Ada yang tahu? Enggak. Oke, gak apa-apa kalau kita nggak tahu, karena hari ini kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, jadi definisi dari limit fungsi trigonometri itu gampangnya adalah limit yang berkaitan dengan trigonometri. Atau limit fungsi trigonometri ini memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenal dengan operasi limit. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa bentuk limit berikut. Nah, di sini Ibu ada 2 limit. Coba kalian tebak yang mana limit fungsi trigonometri dan juga yang mana limit fungsi aljabar. Yang mana? Udah kelihatan ya? Ada yang bisa menjelaskan alasannya apa? Kenapa yang limit pertama itu limit fungsi trigonometri dan yang kedua kenapa aljabar? Ada yang bisa? Boleh, Maya? Kalau setahu saya, Bu, kalau yang trigonometri itu kan ada sin cos tan itu ya. Tapi kalau yang aljabar itu karena ada variabelnya. Betul. Boleh beri tepuk tangan. Oke, sampai sini udah mengerti ya perbedaan dari limit fungsi trigonometri dan juga limit fungsi aljabar. Oke. Lanjut. Oke, kalau sudah mengerti, kita masuk ke sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Jadi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini diperoleh dari teorema yang namanya teorema limit akhir. Nah, sifat-sifatnya
3/3 karena bilangannya ini adalah 3. Nah, kemudian kita tulis lagi di sini. Nah, 3 yang di atas ini pembilangnya itu kita pindahkan ke depan. Jadi kita nulis 3-nya sekarang itu di sini. Kemudian penyebutnya di mana? Nah, penyebutnya ini kita pindahkan ke sin 3x sekarang menjadi pindah ke penyebut sini sehingga tulisnya menjadi 3x sin 3x/3x. Kemudian kita punya misalkan 3x ini kita ganti dengan y. Nah, otomatis x mendekati 0 itu menjadi y mendekati 0. Nah, kemudian di sini kita ganti. Jadi 3 di sini kita turunkan limit x mendekati 0 karena tadi 3x sama dengan y, maka di sini udah y ya. Karena 3x tadi itu kita ubah y pemisalannya, maka di sini menjadi sin y sama dengan y. Kemudian kita turunkan 3-nya tetap 3. Kemudian menurut teorema limit arbit, limit y mendekati 0 sin y per y itu hasilnya sama dengan 1. Maka di sini kita menuliskan 1. Jadi hasil akhirnya yaitu 3. Betul. Lanjut. Kemudian dari penyelesaian soal tadi kita dapatkanlah sifat yang namanya itu sifat kelima. Nah, sifat kelimanya itu adalah limit x mendekati 0 sin ax per dx itu sama dengan a per b. Kemudian limit x mendekati 0 ax per sin dx itu sama dengan a per b. Nah, ini untuk sifat yang kelima. Selanjutnya contoh soal kedua yaitu limit x mendekati 0 sin 3x per sin 5x. Oke, bagaimana cara mengerjakan contoh soal kedua ini? Yaitu kita lihat dulu. Di sini pembilangnya kan 3x, maka kita kalikan dengan 3x per 3x. Kemudian penyebutnya di sini 5x, maka kita kalikan juga dengan 5x per 5x. Nah, kemudian limit x. Nah, cara mengerjakannya itu adalah kita menukarkan sekarang sinnya ini 5x ini menjadi nantinya itu 3x. Nah, kemudian nanti sin 3x ini kita tukarkan menjadi 5x. Nah, kemudian sisanya yang ini 3x sama 5x ini kita pindahkan ke depan. Jadi penulisannya yaitu 3x per 5x. Limit x mendekati 0 ini kan sin 3x ya. Ini sin 3x per sin 5x. Nah, ini kita ubah jadi 3x. 3x kemudian limit x mendekati 0. Di sini masih sin 5x. Kita tuliskan terpisah di sini. 5x. Nah, kemudian kita ubah di sininya yang tadinya sin 3x ini menjadi 5x. Nah, x di sini yang di depan ini bisa kita hilangkan ya x-nya, sehingga penulisannya menjadi 3/5. Nah, kemudian 3/5 ini tetap kita turunkan. Nah, karena di sini 3x itu udah sama ya pembilang dan juga penyebutnya, maka di sini kita ganti menjadi 1. Dan di sini juga udah sama nih. Kita ganti di sini menjadi 1. Maka hasil
satunya menjadi 3/5. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jadi kesimpulannya yaitu dari penyelesaian ini kita mendapatkan sifat yang keenam, yaitu adalah limit x mendekati 0 sin ax per sin bx sama dengan a per b, dan juga limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan a per b. Lanjut. Nah, jadi di sini ada video pembelajaran agar anak-anak semua lebih paham. Boleh di-scan terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Boleh di-scan dan juga ditonton untuk lebih memahaminya. Baik, Bu. Apakah sudah ditonton? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke pengerjaan LKPD ya. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompoknya itu 5 orang. Jangan lupa ditulis identitas kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya ya. Oke, baik. Apa sudah? Sudah. Dan sekarang Ibu ingin kalian ada yang menjadi perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikan atau menuliskan hasil dari LKPD-nya. Apakah ada yang ingin maju? Cinta. Saya mau Ibu. Boleh, Nabila?